Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adolfina Febi, Prodi Bahasa Mandarin. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang kesalahan umum dalam penulisan kutipan dan daftar pusaka dari berbagai sumber. Berikut adalah kesalahan umum dalam penulisan kutipan dan daftar pustaka dari berbagai sumber. Yang pertama, kutipan yang tidak disesuaikan dengan format. Salah satu kesalahan umum adalah tidak mengikuti format penulisan yang disyaratkan oleh gaya penulisan, misalnya APA, MLA, Chicago, dan lain-lain. Ini termasuk pengaturan tanda baca, penulisan tahun, dan hal-hal teknis lainnya. Kesalahan kutipan yang tidak disesuaikan dengan format dapat terjadi dalam beberapa cara, tergantung pada gaya penulisan yang digunakan seperti APA, MLA, Chicago, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa contoh yang mungkin terjadi. Yang pertama, penyusunan tanda baca yang salah. Setiap gaya penulisan memiliki aturan yang spesifik tentang bagaimana tanda baca harus disusun dalam kutipan. Misalnya dalam APA, tanda kutip ganda digunakan untuk kutipan langsung, sementara MLA menggunakan tanda kutip tunggal. Yang kedua, format tanggal yang tidak sesuai. Gaya penulisan sering meminta tanggal untuk sumber yang berasal dari publikasi online atau terbitan berkala. Format tanggal yang salah bisa menjadi kesalahan umum. Yang ketiga, kurangnya informasi yang diperlukan. Beberapa gaya penulisan meminta informasi khusus seperti nama penulis, tahun terbit, judul artikel, nama jurnal, volume, dan halaman. Kesalahan dapat terjadi jika salah satu dari informasi ini tidak disertakan atau disusun dengan tidak tepat. Yang keempat, penulisan nama penulis atau judul yang salah. Memastikan bahwa nama penulis atau judul dikutip dengan tepat sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan adalah penting. Kesalahan dalam menuliskan nama penulis atau judul dapat membuat kutipan tidak sesuai dengan format yang diharapkan. Kelima, kutipan tidak dikonsisten dengan aturan gaya. Setiap gaya penulisan memiliki pedoman spesifik untuk mengutip berbagai jenis sumber seperti buku, artikel jurnal, situs web, dan lain-lain. Kesalahan dapat terjadi jika kutipan tidak mengikuti aturan yang ditetapkan untuk jenis sumber tertentu. Yang kedua, kesalahan dalam mencantumkan detail sumber. Kadang-kadang penulis lupa untuk mencantumkan semua informasi yang diperlukan, seperti penulis, judul artikel, judul jurnal, volume, nomor, halaman, dan lain-lain. Kesalahan dalam mencantumkan detail sumber bisa menyebabkan masalah serius dalam penulisan akademis atau profesional. Beberapa kesalahan umum yang terjadi meliputi 1. Penghilangan elemen kunci. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah menghilangkan elemen-elemen kunci seperti nama penulis, judul artikel, judul buku, tahun terbit, atau nama jurnal. Misalnya hanya mencantumkan judul artikel tanpa menyebutkan nama penulis atau nama jurnalnya. Yang kedua, kurangnya informasi penting. Terkadang penulis tidak mencantumkan informasi yang penting seperti nomor volume dan halaman untuk artikel jurnal, untuk nomor edisi, untuk buku atau majalah yang diperlukan dalam kutipan. Yang ketiga, format yang tidak konsisten. Pengaturan format yang tidak konsisten dalam daftar pustaka dapat mengacaukan kejelasan dan mengurangi kepatuhan terhadap gaya penulis yang digunakan APA, MLA, Chicago, dan seterusnya. Yang keempat, kutipan dari sumber yang salah atau tidak dapat diverifikasi. Salah mengambil sumber atau menggunakan sumber yang tidak dapat diverifikasi dapat mengarah pada ketidakakuratan dan potensi plagiarisme. Yang kelima, kesalahan dalam kutipan langsung. Jika memiliki kutipan langsung, sangat penting untuk menyalin kata demi kata sesuai dengan
yang ada di sumber asli tanpa mengubah apapun. Yang keenam, kesalahan dalam kutipan elektronik. Saat mencantumkan sumber elektronik seperti situs web, penting untuk memeriksa dan mencantumkan URL yang tepat serta tanggal akses jika diperlukan oleh gaya penulisan yang digunakan. Yang ketiga, kutipan langsung tanpa kutipan. Kutipan langsung tanpa kutipan adalah kesalahan serius dalam penulisan akademis atau profesional karena dapat dianggap sebagai bentuk plagiarisme. Plagiarisme terjadi ketika ide atau kata-kata seseorang diambil dari sumber lain tanpa memberikan atribusi yang tepat. Beberapa alasan mengapa ini bisa terjadi termasuk kelalaian, kurangnya pemahaman tentang cara yang benar untuk menggunakan kutipan, atau bahkan niat yang tidak jujur.